Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Dan kami yakin dan percaya masa depan kami ada di dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mengambil bagian mencari Tuhan Yesus yang hidup, Yesus yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami mau merendahkan diri, berdiam diri, duduk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami dari segala kelemahan daging kami. Lepaskan dari kami segala apapun yang menghalangi kami, tembok-tembok pemisah di antara kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, sehingga firman-Mu Tuhan menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami, mendorong kami semakin cinta Tuhan, semakin iman kami teguh di dalam Engkau. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kami dalam pujian, musik. Bahkan kami sedang jemaat saat ini mengambil bagian untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami menghargai Tuhan, kami menghormati Tuhan. Karena Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah yang maha kuasa, Tuhan Yesus yang hidup. Dan Tuhan melihat setiap hati kami, Tuhan melihat kami, Tuhan memantau kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah hamba-Mu berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bukan karena kuat hebat kami, tetapi oleh karena Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami siap diberkati. Yang percaya katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Hari ini kita masuk dalam minggu yang keempat dalam bulan Januari. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita buka masuk di dalam renungan kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-7 sampai yang ke-10. Kalau sudah dapat, mari Bapak Ibu bersama-sama kita membaca, ya. Dengan membaca kita memahami, mengerti maksudnya Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu suara kutusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan mengikat diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sekali lagi bagian terakhir, sebab jika aku lemah maka aku. Sama-sama sekali lagi, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Yang percaya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, yang tema saya berikan buat kita pada pagi hari ini adalah kehidupan yang tak terkalahkan. Kehidupan yang tak terkalahkan. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, tentu harus kita belajar bahwa yang menulis ini Rasul Paulus pada siapa? Pada jemaat di Korintus. Dan ayat-ayat ini sangat menarik Bapak Ibu. Sangat-sangat menarik, ya. Bagi kita kalau kita berpikir apa yang disampaikan Rasul Paulus tentang suratnya yang bagian ke-7 ini kepada jemaat-jemaat. Karena dia berkata bahwa dia, sebab jika aku lemah maka aku kuat.
Pernah kita berpikir seperti itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Ketika kita mengalami satu problem, masalah, sakit penyakit, pernah kita berkata, puji Tuhan. Pernah kita berkata, demikian aku kuat, meskipun aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah sering kita mengalami hal-hal demikian dalam kehidupan kekristenan di akhir-akhir zaman ini. Ketika seseorang mengalami satu penyakit, problem, masalah, dan sering orang mengalami hal-hal demikian, sangat jauh berbeda dengan pernyataan Paulus. Kalau aku sakit harus disembuhkan. Kalau aku punya masalah harus ada, pokoknya selesai. Kalau kita mendengarkan khotbah, selama ini kita mendengar kalau engkau mau di dalam Tuhan, pasti problema, masalahmu, sakit penyakitmu akan sembuh. Bapak Ibu, kalau kamu menjadi orang Kristen yang sejati, Paulus berkata, kehidupan yang tak terkalahkan. Paulus, dia berkata, dan supaya aku jangan menikah diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengonco aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Berikutnya, tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Kata Paulus berkata bahwa hal-hal yang terjadi dalam dirinya, bahkan supaya Tuhan memberikan kelepasan. Katanya bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, bahkan dikatakan 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Dan ini mungkin kita, kalau kita melihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hal-hal yang terjadi, khotbah yang sekarang yang mendunia, hal-hal ini disampaikan kepada kita. Kalau engkau bersama dengan Yesus, pasti tidak ada kesusahan, kesulitan. Kalau engkau bersama dengan Yesus, pasti engkau kaya. Pasti engkau tidak miskin, tidak mengalami kekurangan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, boleh kita mendengar seperti itu, tetapi saudara, itu bisa juga membuat orang Kristen mempertanyakan dirinya ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi kekurangan, ketika dia menghadapi sakit penyakit. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita ini di tempat ini ada perubahan secara fisik. Betul Bapak Ibu? Anak-anak kami sekolah minggu dulu, ya. Ini Bobby, si Joel, itu kecil-kecil dulu, sekarang sudah menjadi besar. Kita yang sudah dewasa, semakin apa Bapak Ibu? Semakin tua. Kalau sudah semakin tua, rasa-rasanya badan ini sudah mulai waduh, sakit pinggang lah, ya, terasa berat badan lah, bahkan luntur banyak sekali. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Paulus berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tetapi di Paulus di bagian yang terakhir katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, itulah menjadi Kristen. Jika aku menghadapi persoalan ini, Tuhan memampukan aku nggak perlu mengeluh, aku nggak perlu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Aku nggak perlu membilang aku karena sakitku, karena hal-hal yang lain, oleh karena perasaan aku, oleh apa yang kalian saya pikirkan. Tetapi apa? Dia berkata, aku lemah karena aku kuat di dalam Tuhan. Itu orang Kristen. Orang Kristen itu sakit, Bapak Ibu boleh sakit, Tuhan tolong. Kalau nggak tolong, bisa Tuhan menjawab kita. Apakah kita Tuhan, Engkau memberikan aku jaminan bahwa ketika aku bersama dengan Engkau memberikan apa? Pertolongan. Bapak Ibu sudah kasih. Kita mengalami hal-hal demikian. Paulus memberitahu kepada kita, kepada jemaat pada waktu itu, apa yang dialami. Apa yang Paulus alami pada waktu itu. Paulus saudara bukan manusia biasa. Paulus mengalami, bahkan dia katakan dia dilempar batu, ditolak. Kalau kita berpikir, aku kan sudah melayani, masa saya ditolak?
dilempar batu, bahkan dikatakan saudara bahkan sampai dianiaya, sampai di atas apa ditipu pakai tangan, seperti sudah mati. Makanya Bapak, hamba Tuhan. Paulus banyak hal menceritakan dia kalau dia niaya Bapak Ibu pada zaman itu, ya nggak ada polisi Bapak Ibu, lempar terima saja. Dia niaya. Bahkan dikatakan ketika dia melayani berapa kali karang kapalnya, kalau bisa berkata Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah melakukan. Kenapa kapalmu karang? Mengapa kesusahan, kesulitan ini saya hadapi dalam pelayanan saya? Bisa saja Paulus seperti itu, tetapi melalui proses itu dia tahu penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupannya. Amin. Paulus melihat yang dialami itu, ya, bukan satu masalah yang bagi dia adalah hal yang memang harus dialami. Itu cara Tuhan memperlakukannya, menikmati karunia Tuhan. Dia berkata kepada jemaat di Korintus supaya jemaat itu apa? Ketika mereka menghadapi masalah problem hamba yang kecil. Di dalam minggu ini bagaimana kita sebelum masuk ke gereja di hari yang ke-7, apa hal-hal yang membuat kita lemah? Keluarga, anak-anak, pekerjaan kita, sehingga kita tidak waduh, tidak ada semangat hidup. Ya Allah Tuhan, aku ini, aku sendiri. Ya Allah ya Tuhan, aku ini seperti ini. Bapak Ibu mulai bangkit. Paulus berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Karena dia tahu bahwa kita harus mengalami problem itu, Bapak Ibu. Paulus berkata, kerajaan kita bukan di bumi ini. Di mana kerajaan kita? Di surga. Bapak ingat. Ini bagi saya juga, saya perlukan bagi saya. Memang tubuh ini akan dirombak. Tubuh ini akan mengalami kemerosotan. Tubuh ini kita akan mengalami proses yang sangat besar. Bisa sakit penyakit membuat kita lumpuh saja, bisa. Apakah kita ketika kita mengalami hal demikian, saya melupakan Tuhan? Atau saya lemah? Ketika saya mendapatkan jodoh, apakah saya meninggalkan Tuhan? Banyak cara orang-orang di akhir zaman ini, oleh karena sesuatu tidak bisa menghadapinya, dia meninggalkan Tuhannya, dia menjual Tuhannya. Oleh karena apa? Karena kekristenannya masih belum sempurna. Karena dia bukan menjadi Kristen yang sejati. Paulus berkata, engkau menjadi Kristen yang sejati, harus engkau seperti saya. Ketika apa yang saya hadapi, ketika saya menghadapi problem, masalah besar, saya tetap percaya Tuhan yang menolong, Tuhan segalanya bagi. Kenapa? Kerajaan kita bukan dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini firman Tuhan berkata, tidak ada yang sekali lagi, dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Ada yang kekal, manusia. Tuhan berfirman dalam Mazmur dikatakan 90 bahwa umur manusia paling banter 70. Kalau saya sudah 42. Kalau saya menaik sampai ke 70, berapa tahun lagi? 28 tahun lagi. Artinya ada batasnya. Menuju ke sana ada proses yang kita alami. Di dalam kita beriman kepada Kristus, ada saja penyakit saya katakan tadi. Ada sakit kepala, saya juga terpapar masalah lambung. Tapi saya juga nangis, Bapak Ibu. Apakah saya menyalahkan Tuhan? Memang itu proses bagi saya untuk menjadi sempurna dalam Kristus. Amin. Kita saudara, jangan kita seperti anak-anak kecil. Kita tetap kuat di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Paulus dikatakan dirajam kurang dari 40 dari kurang 1, 39. Bapak Ibu bayangkan. Ketika Paulus dirajam, ya 39 kali. Dirajam itu Bapak Ibu bukan hanya tali, ya seperti Tuhan Yesus itu ada pengambilan daging. Ada di ujung rajam itu, di ujung tali itu ada besi, sehingga bisa keluar daging. 39 kali.
kalau kena ditumbuk, bisa dagingnya geruk-geruk, bisa robek. 39, ya, tanpa tenang, bila dari belakang satu keluar akan sakit robek. 39 kali. Apakah dia mengeluh? Tidak, karena dia tahu bahwa di dalam dunia ini gak ada yang Tuhan. Dia tahu bahwa proses itu dia bisa mengalami karena Tuhan yang memampukan. Paulus memberikan kekuatan kita, memberikan kepada kita satu keturunan dalam hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana kita mengalami problemnya, hal-hal yang kesulitan dalam kehidupan kita. Pada anak kami Edgar, bulan yang lalu Tuhan memanggil mereka tetap di dalam kebukaan. Itulah proses. Jangan kita berkata karena kurang kamu berdoa, karena kurang iman. Kalau engkau beriman, kalau katakan engkau minta mobil Mercedes, masih berkata. Mungkin kita mendengar di luar itu. Kalau kuat imanmu, engkau berdoa pasti engkau sembuh. Tidak selalu seperti itu, Bapak Ibu. Jangan kita tertipu. Ya, jangan kita tertipu. Hal ini menjadi masalah, Bapak Ibu. Kita tertipu. Sering orang berkata kalau engkau berdoa banyak berkata, bukan cuma itu ukurannya. Kalau Tuhan menginginkan kita seperti itu, lihat Paulus, amin. Lihatlah kembali kepada Paulus, rasul. Dia adalah hamba Tuhan, di mana dia dipakai Tuhan luar biasa, dan dia juga mengalami problem yang kurang lebih daripada kita yang kita alami. Bahkan dia lebih mengalami hal-hal yang penganiayaan, katakan tadi duri dalam daging, satu penyakit. Kita tidak bisa, Tuhan, aku sudah 3 kali, Tuhan, aku sudah 2 kali, berkali-kali, lebih 3 kali kita berdoa, Tuhan, apa yang saya alami ini, Tuhan lepaskan aku. Ingat Paulus mengajar kepada kita, jangan kita menjadi Kristen yang asal-asalan. Berarti Kristen yang sejati itu adalah menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang kesulitan dalam kehidupannya. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap yakin Tuhan. Dia tetap kuat di dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Natal Desember yang lalu, tanggal 19 sampai 25 Desember itu saya menjadi tim perayaan Natal Bank Nasional di Cipto, Surabaya. Bapak Ibu, ada waktu di perayaan Natal itu ada seorang orang buta, tunanetra, tetapi dia buta itu karena jatuh, artinya dia buta. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika dia buta dan ketika dia menyampaikan satu materi, dia materinya mengajar bagaimana orang buta bisa pakai HP. Bayangkan Bapak Ibu, ya, orang buta bisa pakai HP. Ketika saya tanya, loh kok bisa? Bagaimana? Ya, saya bisa operasikan HP ini dan mengajar kepada orang buta. Orang buta mengajar orang buta. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia sebagai ketua nasional perkumpulan orang-orang tunanetra. Dan saya melihat ini, bahwa dari kelemahannya Tuhan memakai dia. Amin. Bisa dibuka itu melihat apa? Tuhan pakai dia. Di dalam kelemahan Tuhan pakai dia untuk memberkati orang lain, untuk mengajar orang buta. Meskipun kita orang apa saudara yang sudah normal ini, kita mengajar orang buta untuk pakai HP, Bapak Ibu, kita ini mungkin kita pusing. Bagaimana mengajar orang buta? Ya, kita yang normal, karena dia buta dia mengerti apa. Tetapi ini orang buta tidak bisa melihat mengajar orang buta. Karena kan sering kita berkatakan ya, orang buta menuntun orang buta. Tujuannya apa? Ilustrasi seperti itu bisa masuk apa ya? Jalan ke lubang atau menjadi masalah. Tapi ini sudah satu kenyataan, orang buta mengajar orang buta. Dari kelemahan itu Tuhan mengajar ya kepada seorang buta ini untuk menjadi berkat. Karena
kelemahan kita Bapak Ibu Tuhan pakai. Amin. Kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Saya memang pusing, tapi saya tetap percaya dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya memang sakit lemah, pinggang saya encok, tetapi semangat saya di dalam Tuhan, saya tetap percaya. Itu maksudnya Paulus. Ketika kita mengalami problem dalam hidup ini, jangan mudah menyalahkan orang lain atau apalagi Tuhan. Bapak Ibu, ada anak-anak muda, gue sudah berapa tahun, ya, bukan orang lain Bapak Ibu, ya, masih saudara famili. Karena waktu kecil, karena di kampung di Nias itu, ya, zaman dulu kehidupan orang dulu itu Bapak Ibu, kalau anaknya dijaga, anaknya perempuan dijaga, dan gak boleh ada yang misalnya ada yang meminang anaknya pilih-pilih. Akhirnya anaknya sudah besar, sudah lanjut umur, karena gak dapat jodoh, anak perempuan ini. Akhirnya dia mencari jodohnya yang terbanyak lain yang gak seiman. Oleh karena apa Bapak? Karena dia tidak kuat dalam Tuhan. Hal-hal yang membuat dia tidak bisa mampu menjalani hidupnya dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan, akhirnya dia menjual imannya. Paulus memberikan satu pengajaran besar bagi kita. Kita menjadi jemaat Tuhan yang mengalami perubahan-perubahan yang ke depan ini. Kita mengalami proses secara alamiah dalam tubuh kita. Paulus berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih aku suka yang bermegah atas kelemahan. Bermegah atas kelemahan. Aku tetap bangga atas kelemahanku, bahwa Tuhan memampukan aku. Kita kadang-kadang tidak tahu Bapak Ibu. Proses kita ini, alamnya tubuh ini dikatakan Paulus dalam suratnya yang bagian yang lain dikatakan, bejana-bejana ini akan dirombak, akan mengalami kemerosotan. Berarti Paulus dikatakan, meskipun tubuh jasmaninya ini semakin merosot, tetapi kerohaniannya semakin apa? Bertumbuh. Meskipun tubuh ini semakin tua, semakin berliku, sudah mulai habis gigi, ya Pak, merosot, tetapi imannya kepada Tuhan tetap tinggi, tak mantap, dan the best yang terbaik. Itulah yang Kristus. Makanya Paulus katakan kehidupan yang tak terkalahkan. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Anak-anak kami yang muda, hidup ini, bahwa kamu tahu proses dalam hidupmu. Tuhan mengajar engkau hal-hal yang kesulitan di dalam kuliahmu, kesulitan di dalam hal-hal yang kamu alami, ada membuat kamu proses. Tuhan mengajar engkau lebih tekun lagi. Tetap bangga engkau punya Tuhan yang menolong engkau sampai saat ini. Kita tetap bangga kita punya Tuhan yang hidup, yang memelihara kehidupan kita. Paulus berkata, dikatakan aku lebih daripada pemenang. Tadi lagu kita lebih dari pemenang, dari dalam segala perkara, lebih dari pemenang. Apa bedanya lebih dari pemenang daripada pemenang? Bapak Ibu, lebih dari pemenang itu adalah, ya, kalau petinju, ya, kalau petinju itu, kalau misalnya di arena tinju, ya, kalau sudah wasit misalnya menilai juri menilai petinju itu sudah beno-beno, ya, tetapi hanya dari nilai. Misalnya lawan satunya menang angka atau bagaimana, tapi sudah beno-beno, itu adalah pemenang. Tetapi lebih daripada pemenang adalah tiga petinju itu, ya, mengalahkan lawannya KO. Itu namanya lebih daripada pemenang. Ketika kita melawan suatu masalah itu, kita melawan satu masalah problem itu, kita lebih daripada pemenang. Amin. Ini engkau masalah menghadapi masalah, engkau menghadapinya, engkau lebih daripada pemenang. Saya mau terharu dengan kesaksian Tante Misya, anak Andre, saudara Andre, dalam kelemahan tubuh.
Meskipun Anda bisa berdoa berapa kali ya dan ya, bahkan berkali-kali, bahkan Andre juga berdoa, tetapi dari hidupnya dia tetap bersyukur. Amin. Tuhan, meskipun hal-hal demikian kita alami, Bapak Ibu, dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Kita mengalami proses untuk membuat kita lebih daripada pemenang. Pemenang itu mengalahkan masalahnya dengan pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita down minggu depan, minggu besok, Senin, aduh, gak ada senang hidupku, problem lagi, kekurangan lagi, masalah ekonomi lagi, keluarga lagi. Waduh, baru hari Minggu, baru lagi semangat lagi. Tidak boleh. Itu ada defisit rohani. Ada defisit rohani. Jangan sampai ada kita defisit, kekurangan, kelemahan, semakin kita lemah. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan Yesus, kita tetap semangat hidup kita. Bangunlah ibadah kita kepada Tuhan. Bangunlah, bacalah firman Tuhan. Bapak Ibu, ya, Alkitab kita adalah Alkitab yang luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa. Mengapa Bapak Ibu Alkitab yang luar biasa? Segala sesuatu Tuhan telah berikan kepada kita di dalam hikmat. Ya, hikmat Tuhan telah memberikan kepada kita melalui firman yang ada. Segala sesuatu ada di dalam firman Tuhan. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita, itu Paulus, jemaat di Korintus pada waktu itu, supaya mereka bertahan dalam iman kepada Kristus. Paulus menyatakan bagaimana penderitaannya, memberikan satu persatu, memberitahukan kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang dia lalui, sampaikan firman. Aku sudah mengalami apa itu kekurangan, aku sudah mengalami apa itu kelaparan, aku sudah tahu itu apa itu kelimpahan, aku sudah tahu apa itu ketelanjangan, aku sudah tahu itu aniaya. Bahkan apa dikatakan berapa kali 3 kali kapalnya di laut. Oleh kenapa? Dia tetap percaya. Apakah dia meninggalkan imannya? Bapak Ibu, mari kita bangun keluarga kita untuk takut kepada Tuhan. Mereka mengerti kehendak Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kita dengan takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan setiap hari kita di-sharekan. Ada Alkitab yang setiap hari ada di rumah kita, di HP kita. Mari kita baca firman Tuhan supaya kita semakin kuat, supaya jangan kita terombang-ambing. Mengapa terombang-ambing? Oleh pengajaran yang membuat kita waduh terbawa, waduh happy. Ada kekayaan di Gelora, ayo kita datang ke sana. Pendeta yang di sana berkata, kalau kau di dalam Tuhan, kau tidak mengalami masalah. Kalau kau di dalam Tuhan, engkau pasti kaya. Kalau kau di dalam Tuhan, pasti engkau usaha diberkati. Bapak Ibu, kan itu hal yang utama. Sehingga kita tidak mengalami problem, masalah yang seperti yang Paulus. Loh, mana Tuhan? Loh, kok Tuhan tidak menolong saya? Karena sudah saya dengarkan khotbah pendeta itu yang terkenal itu. Dia memberitahukan bahwa engkau tidak sakit. Wah, tiba-tiba saya sakit. Siapa yang salah? Pembohongnya siapa yang pembohongnya? Pendeta yang salah enggak? Kita yang salah milih. Kita salah milih orang yang siapa yang kita dengarkan. Kita salah memilih bagaimana firman Tuhan yang benar. Karena firman Tuhan Paulus mengatakan kepada kita, memberikan beritahu kepada kita hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Jangan sampai dia berkata, wes, aku tidak perlu Tuhan lagi. Aku tidak perlu Tuhan karena dia tidak menolong saya. Aku tidak perlu lagi Tuhan yang memberikan persembahan, melakukan hal-hal yang besar di gereja, karena Tuhan tidak menolong saya. Kenapa? Karena saya mendengarkan firman Tuhan, pengkhotbah. Kalau engkau berkata kepada Yesus, pasti Dia menolong. Kalau engkau sakit, pasti disembuhkan. Kalau engkau berdoa, pasti Tuhan menjawab. Paulus, hamba Tuhan, dia sebagai rasul dan dipakai Tuhan, sehingga kita menerima firman, surat-suratnya sampai saat ini mengajar kepada kita di dalam kelemahan, dalam kesusahan, kesulitan, tetaplah percaya.
Makanya di bagian terakhir katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Makanya dia disebut, karena itu aku senang, ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Amin, Bapak Ibu. Dia rela. Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan aku sakit ini, saya rela. Bapak Ibu bisa berkata demikian, siap terima. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah ketika dia mengalami Tuhan, saya gak kuat lagi, gak bisa berjalan di dalam kelemahan. Aku gak bisa kuat, tetapi saya percaya pada Engkau. Bapak Ibu, inilah doa-doa kita kepada saudara-saudara. Mungkin mereka yang lemah, yang sakit, tidak bisa lagi berjalan. Mungkin mereka di dalam di dalam kelemahan. Marilah kita menjadi sensasi bagi mereka. Tetaplah kuat. Kenapa? Demi karena Yesus. Tadi katakan bahwa Yesus berkata, di dalam dunia ini akan mengalami penderitaan. Yesus berkata, di dalam dunia ini pasti kamu akan dibenci. Kalau ada yang benci saudara, memang sudah tertulis itu. Kalau engkau mengikut aku, pasti akan apa? Ditolak. Kalau engkau menjadi pengikut yang sejati, engkau mengalami problem. Tetapi di atas semuanya itu, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang. Engkau kalahkan itu. Saya mengalahkan kelemahan saya, karena Tuhan di atas segalanya. Aku berada pada kelemahan. Mari kita memeriksa apa kelemahan dalam diri kita. Apa kelemahan dalam diri kita saat ini? Kesombongan. Mari kita kalah. Mungkin itu sakit penyakit. Tuhan, tolong saya. Saya tetap percaya kepada. Mungkin hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Ekonomi, kekurangan. Tuhan, dalam kekurangan aku tetap percaya Engkau yang memelihara. Mari katakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdiri. Ada lagu yang lama Bapak Ibu. Lagu ini adalah satu lagu yang sangat menguatkan kita pada pagi hari ini, mengantar kita dalam firman Tuhan. Saat ku terjatuh dan tak berdaya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Mari kita menemukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami. Tuhan ampunilah saya. Kalau hanya saya memikirkan kesuksesan, kesembuhan, kelemahan-kelemahan yang lain, Tuhan izinkan itu bagi saya. Tuhan izinkan saya sakit. Tuhan izinkan saya mengalami kekurangan. Tuhan izinkan mengalami hal-hal problem dalam rumah tangga saya. Tetapi saya mampu oleh karena Tuhan menopangku. Oh Yesus, terima kasih. Saat terjatuh dan tak berdaya, kesesakan mengimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus sampai
setiap kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Engkau melihat setiap hati-hati kami yang terangkat. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau perdengarkan. Engkau telah menyatakan isi hati Tuhan kepada kami semuanya melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba Tuhan yang sudah Engkau percayakan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Engkau melihat setiap kami. Di saat kami tidak berdaya, di saat kekuatan kami hilang, di saat kami menghadapi masalah dan pergumulan, kami percaya tangan Tuhan yang kuat mengangkat setiap kami. Bahkan Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh tetap selalu berdiri di tengah-tengah badai sekalipun. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah badai. Aku akan menjadi kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku lewat semua apa yang terjadi, lewat semua proses yang terjadi, melihat semua apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kami yakin dan percaya, dan kami akan tetap terus berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap terus mendampingi kami, bahkan tetap terus berada dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biar firman Tuhan terukir dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.